Halo Sobat My Club, balik lagi nih sama Caca. Kali ini Caca mau kasih tahu kalau My Club punya informasi yang baru loh. Mau tahu informasinya apa? Yuk ikutin Caca. Halo, Ca. Iya, aku mau tanya, ini lagi ada kegiatan apa ya hari ini? Kok banyak barang-barang di sini? Ya, ini agak kita buat sedikit berantakan ruang meeting kita karena hari ini kita ada nguji sebuah prosesor baru yang nanti akan dirilis pada tanggal 28 September dan hari ini harinya baru tanggal 2 September, artinya sekitar 26 hari sebelum resmi didapatkan di Indonesia. Kita dikasih kesempatan oleh AMD Indonesia untuk bisa menguji salah satu prosesornya, yaitu Ryzen 9 7900X. Ini prosesor salah satu kasta tertinggi di bawah 7950 yang memiliki base clock di 4,7 speknya dan boostnya sampai 5,7 GHz. Nah, kita juga disupport sama Gigabyte. Gigabyte memprovide kita sampel untuk motherboard X670E Aorus Master. Kita hari ini menguji beberapa hal yang paling mendasar. Jadi kita nggak akan tampilin game ya di konten kali ini. Kita akan mau kasih tahu ekosistem apa sih yang bisa ditawarkan dan seperti apa ketersediaannya di market kita. Kemudian kan isu-isu berkembang seperti, aduh saya jadi early adopter nih, baru beli, nanti saya punya problem nggak? Seperti kisah-kisah lalu di tahun 2017 ketika Ryzen generasi pertama itu muncul pertama sekali. Selain yang Bapak sebutkan tadi, apalagi peripheral yang digunakan di sini? Oke. Selain prosesor tadi, motherboard, kita pakai juga cooler. Dari cooler master kita ada yang PL360 Flux, dan yang terpasang sekarang ini cooler legendaris Hyper 212 Turbo yang umurnya ini lebih dari 10 tahun kayaknya ini cooler. Jadi masih bisa kompatibel dengan AM5 soket yang baru, dan memang AM5 ini kompatibel dengan cooler hampir semua cooler yang menggunakan soket AM4. Lalu power supply kita pakai power supply dari Aorus 1200 watt. Alasannya ya karena kita bisa memonitoring berapa sih konsumsi daya yang dipakai, karena power supply ini memiliki LCD yang kita bisa lihat berapa konsumsi dayanya. VGA kita nggak pakai karena prosesor ini sudah memiliki GPU terintegrasi. Jadi yang benar-benar kita uji adalah kemampuan dari CPU-nya. Lalu untuk memori ada beberapa yang terpasang ini sekarang dari G.Skill Trident Z DDR5 6000 C36 16GB x2, dan di meja ini ada beberapa memori lagi seperti Fury Renegade DDR5 6400, kemudian ada memori yang lain juga dari T-Force DDR5 6400 juga, dan dari Micron ada yang 8GB x2 dengan kecepatan DDR5 4800 yang merupakan JEDEC resmi DDR5 saat ini. Aku mau tanya lagi nih Pak, selama pengujian ini ada yang bisa di-sharing nggak ke Sobat My Club? Oke, ada beberapa ya, karena memang kita hanya dipinjamkan beberapa jam saja prosesornya. Technically mungkin kurang dari 10 jam total tes yang bisa dilakukan. Ya namanya juga ini sangat early, ini karena belum resmi, prosesornya juga masih belum matang, kemudian motherboardnya juga, BIOSnya, firmware dan segala macam. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui sebagai early adopter atau yang ingin memiliki, pertama sekali yang kami notice adalah masalah booting. Masalah bootingnya sedikit lebih memiliki delay yang lebih panjang dibandingkan pada umumnya. Awalnya memang kita agak sedikit kaget, tapi setelah terbiasa, oh memang begini prosesnya untuk saat ini. Tapi kami yakin nanti ke depannya ini akan jauh lebih baik dan akan disempurnakan seiring semakin matangnya firmware dengan yang digunakan di platform baru ini. Lalu hal lain mengenai DDR5, kecepatan DDR5. Di video sebelumnya kita sudah bilang soal adanya Expo atau Extended Profile untuk memori yang lebih tinggi speednya ya. Seperti sudah diketahui pada saat perilisan AMD kemarin atau official launch dari AMD Ryzen 7000, itu AMD mengatakan mereka akan membuat kecepatan memori DDR5 itu 5200 megatransfer per detik. Wow. Artinya lebih tinggi daripada standarisasi yang dikenalkan oleh kompetitornya di DDR5 4800.
Nah, tapi kan kita lihat sekarang di market itu banyak DDR5 yang speednya di atas 5200. Ada 5600, 6000, 6200, bahkan ada yang 6400 seperti tadi beberapa model memori yang ada di meja ini. Demikian juga yang kita pasang. Di sini kami ingin mencoba apakah semua memori ini benar bisa berjalan, dan memang kami bisa membuktikan DDR5 6000 dan DDR5 6400 itu bisa boot dengan baik meskipun semua memori ini belum memiliki fitur expo. Kita masih menggunakan XMP 3.0 yang memang sudah dimiliki di DDR5. Kalau panasnya sendiri gimana Pak? Katanya ini kan panas banget prosesornya. Ya, prosesor ini sendiri memiliki TDP 170 watt, baik itu semua Ryzen 9 lah. Ryzen 9 dari keluarga Ryzen 7000 series itu memiliki TDP 170 watt, yang artinya untuk soketnya sendiri ekspektasi ada di sekitar 230 watt. Namun ada hal yang menarik yang selama pengujian ini yang kami lihat. Tadi kami sudah bandingkan antara si PL360 Flux dengan Hyper 212. Keduanya memang menembus angka 90 derajat dengan kondisi default, ya, artinya semua based on apa yang dibutuhkan oleh si prosesor. Jadi si motherboard menyediakan apa yang dibutuhkan si prosesor ini. Tetapi anehnya delta T atau selisih temperatur antara kita pakai I/O dengan 360 mm dengan kipas sederhana Hyper 212 seperti ini, itu delta T-nya cuma antara 3-4 derajat saja. Jadi dia tetap menembus 90 derajat dengan performa kalau kita uji di Cinebench R23 itu kurang ya sekitar 3% aja dropnya. Dan dia tidak pernah menembus angka di atas 95 derajat setelah kami gunakan air cooling. Nah, ini sesuatu yang menurut kami sangat istimewa, unik dari si Ryzen 7000 sendiri ini, mungkin dari sisi desainnya yang nanti mungkin kita akan dalami lagi. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Harusnya kalau kita bandingkan dengan semua prosesor AMD sebelumnya dan juga dari kompetitornya, dengan TDP setinggi ini, kemudian frekuensi yang banyak, yang tinggi sekali, kemudian juga core dan thread yang sangat masif yang dimiliki si Ryzen 9 7900X, harusnya temperatur 100 derajat itu gampang sekali dicapai dengan pendingin kipas ini. Untuk efisiensinya gimana nih Pak Ben? Oke, kalau kita ngomong efisiensi itu kita nggak bisa ngomong hanya soal konsumsi daya, kita juga harus menghubungkannya dengan performa yang didapatkan. Overall, by default, apa yang ditawarkan AMD ini memang kalau kita jalankan as it is ya, seperti apa yang ada, itu terlihat memang, waduh ini kok cukup tinggi ya. Namun itu semata-mata dilakukan supaya mencapai boost clock yang cukup tinggi. Tetapi dari apa yang kami coba hari ini, dengan banyak keterbatasan dari sisi firmware, dari sisi software, dari sisi driver, dari sisi utility yang bisa kami gunakan, kami bisa mengambil kesimpulan ini memiliki ruang yang banyak sekali untuk di-tuning agar efisiensinya itu lebih baik lagi. Bahkan kami bisa membuat sebuah settingan di mana kita bisa menciptakan boost clock yang sama dan all-core yang jauh lebih tinggi frekuensinya, tetapi dengan konsumsi daya yang lebih rendah, TDP yang lebih rendah, dan menghasilkan temperatur yang jauh lebih rendah. Itu sebabnya pada akhirnya kami memilih menggunakan Hyper 212 daripada menggunakan Flux PL360. Dari motherboardnya ada fitur yang menarik nggak nih Pak? Oke, fitur kalau kita ngomong motherboard ya, ini salah satu one of the best yang bisa dirilis oleh si Aorus dengan seri master ini, mulai dari VRM. Kalau kita nggak usah ngomong spesifikasi regulator daya secara mendetail lah di sini, karena bisa kita lihat di website juga kan. Nanti kita buat sesi lah kalau kita mau membahas khusus di motherboardnya. Yang menarik adalah di motherboard ini mereka menawarkan sebuah tuning yang sangat luas sekali. Ada beberapa opsi baru yang bisa kita explore. Seperti tadi kami katakan, kami bisa membuat sebuah efisiensi yang jauh lebih rendah daripada settingan default yang di-offer oleh si prosesor ini dengan manual, dengan berbagai opsi yang ada di BIOS yang mereka buat. Meskipun ini sekali lagi pre-release BIOS, kami yakin BIOS ini dalam minggu depan akan ada yang baru lagi yang lebih sempurna, dan ini sudah menunjukkan sebuah sebuah bukti bahwa banyak yang bisa kita explore, banyak hal yang bisa kita tuning supaya kita bisa mendapatkan performa prosesor ini jauh lebih baik lagi menggunakan motherboard
yang tepat. Dan so far kami tidak menemukan masalah. Tadi kami sudah coba juga memasang kartu grafis, kemudian kami juga sudah mencoba menggunakan IGP. Oh, performa IGP sendiri ya, ini IGP-nya bukan untuk main game. Sepertinya saya sudah jelaskan di video sebelumnya, dia memang RDNA 2, tapi hanya memiliki 2 compute unit saja. Tadi iseng kita jalankan 3D Mark Firestrike, skornya itu cuma 10% lebih tinggi daripada IGP Intel HD yang generasi ke-12, sekitar 2200-an saja dari skornya. Jadi do not expect too much lah dengan IGP ini. Keistimewaan IGP ini dia bisa mendukung encoding by hardware, kita bisa bisa dibantu akselerasi, dan lucunya lagi tadi ketika kami iseng-iseng membuka 3D Mark, opsi dari 3D Mark Port Royal yang biasanya digunakan untuk ray tracing ini juga bisa kita jalankan meskipun dengan IGP yang sangat terbatas. Terus ini kan AMD, Pak. Ya. Kalau dibandingkan dengan kompetitor lainnya yang lebih kencang itu gimana sih, Pak? Nah, kompetitor kalau di dunia prosesor kan cuma ada satu nih, Kubu Biru, dan mereka udah punya Gen 12 ya. Sudah ada sekian, hampir setahun kali ya untuk Gen 12 ini ya. Nah, kalau kami bilang saat ini dengan Ryzen 9 7900X ini sudah menjadi kompetitor ketatnya si 12900K, bahkan 12900KS yang sangat-sangat langka itu ya. Dan membutuhkan, otomatis kedua prosesor yang tadi itu membutuhkan daya yang jauh lebih tinggi sebenarnya dibandingkan Ryzen 9 7900X. Dan jangan lupa, ini bukan yang paling teratas ya, masih ada Ryzen 9 7950X yang bisa dipastikan karena dari spesifikasi dia memiliki boost clock sekitar 100 MHz lebih tinggi dibandingkan prosesor yang kami pakai sekarang. Jadi bisa dipastikan dia dengan mudah saja menjatuhkan kasta tertinggi dari Intel generasi ke-12. Terus ini next-nya mau diapain nih, Pak? Jadi selama prosesornya masih diizinkan untuk dipakai, kita akan menguji lebih detail lagi untuk kecepatan RAM-nya, XMP-nya. Ya tadi saya sudah katakan kita belum punya Expo ya, RAM yang sudah disertifikasi Expo. Semoga ya 2 minggu lagi atau sebelum nanti ini udah resmi didapatkan, kita sudah bisa dapatkan Expo dan kita bisa lihat seperti apa sih apa yang ditawarkan AMD dengan Expo itu dibandingkan XMP yang sudah ada di DDR5 sekarang. Lalu next kita akan buat konten lebih detail lagi tentang prosesor ini, dan semoga kita dapatkan varian yang lebih banyak lagi seperti 7600X, 7700X, dan tentunya yang paling tinggi 7950X. Lalu kita nanti akan menguji gaming. Tadi sih kita udah menguji beberapa performa gaming sih, tapi nanti mungkin kita akan bahas dia itu lebih jauh lagi di konten kita yang berikutnya. Dan tentunya kemampuan overclocking, lalu bagaimana kita bisa melakukan tuning agar prosesor ini sesuai dengan klaimnya menjadi prosesor yang memiliki efisiensi yang cukup tinggi. Demikian informasi yang bisa Caca berikan hari ini. Untuk informasi berikutnya mengenai Ryzen 7000, ikutin terus ya konten berikutnya.